Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam, NIM 1831342017, kelas PJKR Parpare 2018. Di sini saya akan mempresentasikan olahraga dan kebudayaan. Langsung saja pada materi, itu memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata tersebut adalah: yang pertama, pranata domestik; yang kedua, ekonomi; yang ketiga, religi; keempat, edukasi; kelima, ilmu pengetahuan; keenam, politik; ketujuh, estetik; kedelapan, rekreasi; serta pranata somatik. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun meruntut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno, berarti bermakna sakral pula. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam dua pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu beli bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Tentu ada maknanya. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam dua hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dan kesehariannya. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan Adikodrati atau nenek moyang dewa. Yang kedua, olahraga sebagai penataan status sosial atau golongan. Yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal. Ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebangsaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Upaya untuk mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya. Menurut C.S. Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa suatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda yang mempunyai kepada acuan atau referen tertentu. Pertalian asosiasi antara sik dan referensi akan melahirkan tiga sifat. Apabila bersifat neutral akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat normal yang berbentuk adalah ikon. Apabila bersifat arbitrary melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sik dan referen, acuan serta sifat tanda yang berbentuk, perlu butir ketika yang dinamakan interpretan, yang sebenarnya berupa konsep makna terbentuk bagan yang dinamakan tradisi. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda atau sik yang dapat dimaknai dengan dapat dijelaskan arti yang dibaliknya. Tanda itu mengacu kepada referen atau acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain.
Kebudayaan kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interferenten. Interferenten yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima menerima tanda, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga saja. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi 3 jenis kegiatan, yaitu untuk keperluan sendiri, yang kedua untuk dilombakan, yang ketiga untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur, suka-suka saja dilakukan oleh seorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain halnya dengan jenis olahraga yang dilombakan dan dipertandingkan, pastinya akan melibatkan olahraga atau orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau masing-masing dalam lomba. Berikut dicoba untuk mencari makna olahraga yang dilombakan berdasarkan pendekatan semiotika. Makna olahraga perlombaan. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba atau atlet berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuan yang bersifat arbitrer, maka tanda yang berbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Dalam pada itu, interferenten yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Makna olahraga pertandingan sama dengan olahraga perlombaan. Olahraga pertandingan sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertalian antara kebudayaan bersifat arbitrer, tanda yang berbentuk adalah simbol. Interferenten yang berbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara yang kesetarnya sesuai dengan aturan. Dalam pada itu, secara umum olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referennya. Kegiatan olahraga secara mendasar jika dilakukan secara tidak serius adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun, jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian sekelompok untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Makna olahraga dalam kebudayaan. Jika olahraga fisik untuk dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referensinya adalah rekreasi dan pengisi waktu. Acuan 1. Yang dilakukan oleh orang yang berolahraga itu lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referensinya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Acuan 2. Dalam pada itu hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan 1 dan acuan 2 bersifat arbiter kebudayaan, maka tanda yang dihasilkannya adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interferenten yang berbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi
dan olahraga prestasi yang bentuknya berbeda. Sebenarnya interferensi tersebut dapat menjadi tanda yang baru atau dua yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian berbentuk tradik yang baru dan seterusnya untuk mempunyai interferensi yang baru pula. Itu adalah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan tentu berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pemeranan benda-benda bersejarah, hasil prestasi dan dokumentasi para anak-anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya, karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut pertama, mengoleksi prestasi dan kebanggaan, yang kedua, mengoleksi semangat untuk berolahraga, dan yang ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juga di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditumbuhkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi, misalnya Karlen Evans di bidang angkat berat, Dian Museum Tajkusuma di bidang tenis meja. Makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan tradisi versi, maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula tradisi versi. Hanya saja triadik tersebut akan merangkai dalam beberapa tataran pemaknaan yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis. Bagian 5 berikut adalah upaya memberikan makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks kebudayaan Indonesia. Bagian 5 memperlihatkan upaya memberikan makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara semiosis, artinya terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan triadik versi. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya, gedung dan segala isinya. Sedangkan tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Lantaran selalu menjadi tataran tanda satu sing adalah Museum Olahraga Nasional. Apa yang sebenarnya yang diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuan referensinya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrar lagi karena tidak ada kemiripan antara kebudayaan, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Interferensi yang berbentuk pada tataran satu adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Interferensi tersebut kemudian menjadi tanda kedua yang mempunyai acuannya tersendiri, maka pemaknaan memasuki tataran kedua. Acuan dari tanda kedua atau acuan prestasi di bidang olahraga yaitu menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara seg 2 dengan referensi 2 bersifat arbitrar dan menghasilkan tanda simbol. Interferensi yang berbentuk pada tataran kedua ini adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Seterusnya interferensi 2 tersebut dapat menjelma menjadi tanda 3 yang mempunyai acuan berikutnya. Makna
maka pemaknaan pun memasuki pada tataran ketiga. Dalam tataran ketiga yang menjadi tanda adalah interpretan dua, yaitu prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bahwa bangsa yang bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi acuan dan tanda tiga adalah kejayaan bangsa. Tanda yang berbentuk adalah simbol dari prestasi yang membanggakan bangsa, itu adalah simbol dari kejayaan bangsa. Interpretan yang terbentuk pada tataran ketiga adalah bangsa yang berjaya. Agaknya interpretan tiga tidak bisa menjadi tanda yang baru. Tanda keempat, karena tidak ada lagi yang menjadi acuan. Bangsa yang berjaya adalah bangsa yang sukses dalam segala bidang kehidupan. Bangsa yang dipotong oleh kejayaan seluruh warganya. Artinya acuan adalah kejayaan sendiri. Maka pemberian makna Museum Olahraga Nasional adalah peradaban Indonesia yang terhenti hanya sampai 3 tataran saja. Setelah melakukan penafsiran maka secara bertingkat tersebut, lalu apa makna sebenarnya dari kehadiran Museum Olahraga Nasional di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini? Pemberian maknanya adalah dengan cara pembaca tanda. Pertama, Museum Olahraga Nasional sebagai simbol dari acuan terakhir, yaitu kejayaan bangsa. Jadi Museum Olahraga Nasional tersebut didirikan sebagai simbol dari kejayaan bangsa di bidang olahraga. Hal itulah yang menjadi makna sebenarnya dari Museum Olahraga Nasional. Tentu saja, sebagai simbol kejayaan bangsa di bidang olahraga, museum tersebut harus mampu menyempurnakan dirinya dan dengan berbagai penataan. Tidak hanya penataan fisik museum yang berupa gedung, tata pamer, dan koleksinya, namun juga penataan konseptual yang melatar belakangi tata pameran, penyajian koleksi, dan pengembangan sumber daya manusianya. Penataan yang terakhir itulah yang harus juga diadakan sesuai dengan tuntunan zaman, bahwa yang membuat suatu museum itu berkembang maju dan dikenal oleh masyarakat adalah berkat kepiawaian dan kreativitas sumber daya manusianya yang memang bertekad untuk memajukan museum. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.